Shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian, Jemaat BMC New York yang diberkati Tuhan, saudara yang mengikuti ibadah ini melalui Zoom maupun melalui YouTube, salam sejahtera dan sukacita buat kita semua. Terima kasih Pastor Yongki, Bu Yongki, untuk kesempatan yang dipercayakan kepada saya untuk bisa melayani pada malam ini. Satu sukacita yang besar setelah kita nggak ketemu 2 tahun lebih ya. Tapi akhirnya kemarin kita bisa ketemu. Saya ada di New York pada hari ini. Saya menginap di rumah Pastor Yongki. Terima kasih untuk hospitality-nya yang luar biasa, yang dahsyat, yang hebat. Saya kaget ketika saya tiba hari Senin sore, semua leader sudah kumpul untuk kita makan malam bersama. Aduh, heboh banget, puji Tuhan. Bersyukur untuk malam ini saya ingin mengajarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita baca dari kitab Keluaran pasal yang ke-30 ayat 22 sampai 25 menulis demikian. Keluaran pasal yang ke-30 ayat 22 sampai 25, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ambillah rempah-rempah pilihan, mur tetesan 500 sikal, dan kayu manis yang harum setengah dari itu, yakni 250 sikal, dan tebu yang baik 250 sikal, dan kayu teja 500 sikal, ditimbang menurut sikal kudus, dan minyak zaitun 1 hin. Haruslah kau buat semuanya itu menjadi minyak urapan yang kudus, suatu campuran rempah-rempah yang dicampur dengan cermat, seperti buatan seorang tukang campur rempah-rempah. Itulah yang harus menjadi minyak urapan yang kudus. Saudara sekalian, memasuki tahun 2022, Roh Kudus menyadarkan kepada saya bahwa sebagai umat Tuhan, sebagai gereja Tuhan, kita harus diurapi menghadapi hari-hari ke depan kita. Hari-hari ke depan kita mungkin akan menjadi hari-hari yang berat, hari-hari yang tidak mudah, hari-hari yang susah, hari-hari yang penuh dengan tantangan. Tapi kita di tengah-tengah keadaan ini, Roh Kudus ingatkan untuk kita dipenuhi dengan urapan. Untuk kita sungguh-sungguh memiliki urapan Allah dalam hidup kita. Saya nggak tahu kok temanya sama ya dengan BMC ya. Sama-sama tema kita adalah The Year of Anointing. Nah, apakah urapan itu? Kita mulai dengan mendefinisikan apakah itu urapan. Urapan adalah the favor, adalah favor. Urapan adalah the power. Urapan adalah the presence. Urapan adalah the skill and ability yang Roh Kudus berikan kepada kita untuk kita bisa melakukan kehendak Tuhan, untuk kita bisa memenuhi panggilan Tuhan dalam hidup kita. Saudara sekalian, urapan Tuhan berikan kepada kita bukan untuk kita semakin hidupnya semakin enak, bukan membuat saudara dan saya semakin nyaman, bukan membuat saudara dan saya itu hidupnya tidak ada tantangan. Urapan Tuhan berikan kepada kita bukan supaya kita gagah-gagahan, saya sebagai orang yang diurapi Tuhan, kita bukan jadi orang sok-sokan dengan urapan-urapan, permainan urapan. Urapan itu diberikan Tuhan kepada kita untuk kita bisa memenuhi panggilan Tuhan, untuk kita bisa melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Jadi urapan itu selalu diberikan for a special purpose. When God call you to do something, He will equip you with anointing. Ketika Tuhan memanggil kita untuk melakukan sesuatu, Dia pasti akan memperlengkapi kita dengan urapan, apapun panggilan Anda. Kalau Tuhan panggil Anda sebagai pendoa, kalau Tuhan panggil Anda untuk berdoa, maka percayalah ada urapan Tuhan menyertai Anda sehingga doa-doa Anda akan powerful, doa-doa Anda akan dahsyat, dan doa-doa Anda akan penuh dengan mukjizat. Tuhan memanggil kita untuk masuk dalam battlefield, untuk masuk dalam pertempuran rohani. Nah, saudara sekalian, di dalam pertempuran rohani kita, Tuhan nggak membiarkan kita konyol sendirian menghadapi musuh kita. Tapi Tuhan memberikan kita urapan supaya kita boleh memperoleh kemenangan. Saya masih ingat beberapa tahun yang lalu,
waktu kami baru-baru saja pindah ke Jakarta. Iblis saya mengalami serangan daripada roh jahat. Kami tidak tahu awalnya itu serangan roh jahat. Bentuknya istri saya selalu merasa sesak nafas, dia selalu merasa tertekan, dia kehilangan sukacita, murung, bimoli terus, bibir monyong 5 cm terus. Nah, sebagai suami yang baik, saya berpikir kalau istri saya sakit, saya harus bawa ke dokter. Dan kita bawa ke dokter jantung, ke dokter paru, dan sudah diperiksa oleh dokter, ternyata saudara semuanya baik, semuanya oke, semuanya sehat secara medis. Saya sadar ini bukan penyakit, tapi ini adalah serangan roh jahat yang tidak mau pelayanan saya dan istri saya tidak maksimal. Mereka tidak mau pelayanan kami maksimal, mereka tidak mau pelayanan kami efektif dan memberkati banyak orang. Nah, ketika saya menyadari itu, kami mulai melakukan peperangan secara rohani. Kami mulai berdoa masuk dalam peperangan secara rohani. Dan kita merasa urapan Allah menyertai kita. Dan kita tengking, kita lawan si iblis, semua roh yang menekan, roh-roh yang mengopres istri saya, menekan istri saya, sehingga dia merasa sesak nafas, dia merasa rasanya sulit bernafas, rasanya mau mati rasanya pada waktu itu kami berdoa, kami perang secara rohani, dan satu urapan Allah menyertai, akhirnya setannya kabur, dan sampai hari ini saya sehat, dia tidak pernah sesak nafas lagi, dia tidak pernah merasa tertekan lagi. Nah, saudara sekalian, God call us to do something. Mungkin Anda dalam pelayanan, percayalah, ketika Anda melakukan pelayanan Anda, Roh Kudus akan mengurapi Anda untuk memberikan kesanggupan, kemampuan kepada kita. Ada satu buku yang merevolusi hidup saya, yaitu Good Morning Holy Spirit, yang ditulis oleh Benny Hinn. Itu benar-benar mengubah hidup saya. Saya jadi mengerti tentang Roh Kudus, saya jadi mengerti tentang urapan. Jujur, dulu sebelum saya penuh dengan Roh Kudus, saya ingin seperti Benny Hinn. Saya kagum sama Benny Hinn, kenapa? Karena dia terkenal dengan kesembuhan ilahinya. Saya melihat bagaimana Benny Hinn mendoakan seseorang, dan saya lihat orang itu sembuh total dan pulih hidupnya. Saya ingin seperti Benny Hinn. Waktu itu ada teman mami saya yang sakit, saya doakan, dan hasilnya luar biasa. Mereka mati semuanya, Bapak Ibu. Sampai mami saya bilang, Agus, tolong jangan doakan teman mami lagi. Semua teman mami yang kamu doakan itu mati semua. Saya semua frustasi dalam pelayanan. Saya tahu Tuhan panggil saya untuk melayani Tuhan. Tapi pelayanan saya nggak ada kuasanya. Pelayanan saya nggak ada powernya. Pelayanan saya nggak ada mukjizatnya. Orang sakit saya doakan bukannya sembuh, malah akhirnya mati. Tapi setelah saya membaca buku Benny Hinn, hidup saya berubah, pelayanan saya berubah, saya melibatkan Roh Kudus, saya mengizinkan Roh Kudus bekerja dalam hidup saya, melalui hidup saya mengizinkan Roh Kudus memakai saya, menjadi partner dalam hidup saya. Dan sejak hari itu pelayanan saya berubah, saya melihat kuasa Tuhan, urapan Tuhan, kemuliaan Tuhan menyertai pelayanan saya. Nah, saudara sekalian, ada satu buku lagi yang memberkati hidup saya dan pelayanan saya, buku yang ditulis oleh Yonggi Cho, Partnering with the Holy Spirit, bekerja sama dengan Roh Kudus. Dulu saya kalau mau khotbah penuh ketakutan, penuh intimidasi. Saya orangnya minder banget dulu. Tapi setelah saya baca buku itu, Yonggi Cho mengajarkan, dia sebelum khotbah, dia berkata, Roh Kudus, ini saatnya kita khotbah. Saya nggak mau khotbah sendiri. Saya mau Roh Kudus mendampingi saya. Saya mau Roh Kudus bersama dengan saya. Saya mau Roh Kudus mengurapi saya. Jangan izinkan saya berbicara dengan kekuatan saya. Ayo Roh Kudus tolong saya. Dan dia berkata sejak dia berdoa begitu, pelayanannya disertai dengan mukjizat dan kuasa Allah. Saya coba praktekkan apa yang dilakukan oleh Yonggi Cho. Dan luar biasa. Saya yang dulunya minder, saya yang dulunya nggak confident kalau khotbah, yang dulunya suka tertekan, terintimidasi untuk khotbah.
Setelah saya mengerti kebenaran itu, saya minta Roh Kudus mendampingi saya minta urapan Tuhan menyertai, ada keyakinan, ada confidence, ada power yang luar biasa menyertai pelayanan saya. Nah, apapun panggilan Tuhan dalam hidup Anda dalam dunia marketplace, sebagai pegawai, Anda butuh urapan Tuhan yang membuat Anda bisa dipromosikan Tuhan, yang membuat Anda bisa diangkat dan diberkati Tuhan. Kita ingat Daud itu diurapi Tuhan. Dan Daud dipromosikan oleh Tuhan. Dari seorang gembala kambing domba menjadi gembala atas Israel. Orang-orang yang diurapi oleh Tuhan akan dipromosikan oleh Tuhan. Anda mungkin sebagai seorang pengusaha, Anda butuh urapan Tuhan, memberikan hikmat kepada Anda, memberikan kemampuan kepada Anda untuk menjalankan bisnis Anda dengan luar biasa, sehingga Anda akan menjadi pengusaha yang di atas rata-rata, yang tidak sama dengan pengusaha yang lain, sehingga hidup Anda akan jadi kesaksian untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadi when God call you to do something, He will equip you with anointing. Kalau Anda bekerja untuk negara, sepertinya Anda ditugaskan oleh negara Indonesia ke Amerika sebagai staf di duta besar. Negara tidak akan membiarkan Anda. Negara akan memperlengkapi Anda semua yang Anda perlukan untuk melakukan tugas Anda. Begitu juga Tuhan. Nah, kita tadi belajar bahwa urapan itu adalah favor. Saudara, kita nggak minta urapan. Kita nggak bisa beli urapan. Kita nggak bisa bayar urapan. Kita nggak bisa upayakan untuk mendapatkan urapan. Urapan itu adalah kasih karunia Tuhan. Urapan itu adalah gift, hadiah Tuhan bagi setiap kita. Ketika Anda melakukan kehendak Tuhan, ketika Anda ada dalam track-nya Tuhan, percaya, urapan Tuhan otomatis akan bekerja dalam hidup Anda. Nah, kita butuh favor itu. Bukan kekuatan kita, bukan kesanggupan kita, tapi kita butuh hadiah daripada Roh Kudus, kita butuh penyertaan Roh Kudus dalam hidup kita. Yang kedua, saya katakan bahwa urapan itu adalah the power of the Holy Spirit. Ada kuasa Roh Kudus yang menyertai kita, yang memenuhi hidup setiap kita. Saudara sekalian, untuk melakukan kehendak Tuhan, tantangannya berat. Untuk hidup benar itu tidak mudah, saudara. Jadi orang jahat itu gampang. Cari musuh itu gampang. Tapi saudara tahu bahwa kita untuk hidup suci, hidup kudus, hidup benar, hidup sungguh-sungguh sama Tuhan, tantangannya berat sekali. Iblis langsung akan, saudara, mensabotase kita. Iblis akan menghalangi kita untuk kita melakukan hal yang benar. Maka dari itu kita butuh urapan. Kita butuh kuasa, kita butuh tenaga, kita butuh, saudara sekalian, stamina yang kuat daripada Roh Kudus untuk kita melakukan kehendak Tuhan. Kita perlu endurance, kita perlu tahan banting ketika kita melakukan kehendak Tuhan, ketika kita ada dalam panggilan Tuhan. Jangan pikir panggilan melayani itu mudah, saudara. Saya ingat Billy Graham pernah berkata, to believe costs nothing. To follow costs something. But to serve costs everything. Kita percaya Yesus, nggak ada harganya. Gratis. Cuma-cuma. Terima dengan iman. Kasih karunia Tuhan. Ketika Anda mengikuti Yesus, ada harga yang harus Anda bayar. Anda harus sangkal diri dan pikul salib. Tapi ketika Anda memutuskan untuk melayani Tuhan, maka harganya segala-galanya. Pengorbanan. Jangan bicara tentang pelayanan kalau Anda tidak berani berkorban. Berkorban waktu, berkorban uang, berkorban pikiran, berkorban tenaga, berkorban banyak hal. Nah, sudah sekalian, orang egois nggak bisa melayani Tuhan. Orang yang hanya mementingkan diri sendiri tidak akan pernah bisa melayani Tuhan. Orang yang mau melayani Tuhan harus rela bayar harga, harus rela berkorban. Maka dari itu, kita di tengah-tengah pelayanan ini, kita butuh benar-benar yang namanya power daripada Tuhan itu.
Kadang-kadang jujur ya, dalam pelayanan saya pernah beberapa kali ingin berhenti pelayanan. Ingin meninggalkan pelayanan. Capek saudara sekalian menghadapi tantangan dari jemaat, tantangan dari diri kita sendiri. Makanya salut sama Pak Yongki itu, bisa menggembalakan jemaat. Anda tahu pekerjaan salah satu yang terberat di dunia adalah menjadi gembala. Dan pekerjaan yang lebih berat lagi adalah jadi istri gembala. Kenapa? Karena istri gembala selalu disorot oleh orang. Amin, Bu Yongki. Kita pakai baju bagus, dibilang orang kemewahan. Boros-boros, pakai baju bagus, pakai tas bagus. Kita pakai baju jelek, orang bilang, ini ibu pendeta, ibu gembala, nggak tahu model, nggak up to date. Salah kan? Kita gemuk, dibilang kurang puasa. Kita kurus, dibilang kurang gizi. Betul nggak? Nah, tantangan dalam pelayanan itu tidak mudah, saudara sekalian. Jangan bayangkan dari pendeta tuh enak, semuanya nyaman. Tidak, tantangannya besar. Nah, di situ kita butuh urapan yang memberikan kita kekuatan, yang memberikan kita kemampuan untuk bertahan dalam keadaan yang sulit dalam hidup kita. Ada kuasa supranatural, ada mukjizat Tuhan menyertai hidup kita. Yang ketiga, urapan adalah the presence of the Holy Spirit. Penyertaan Roh Kudus dalam hidup kita. Yesus diberi nama Immanuel, God with us. Dalam bahasa Inggris itu bagus banget, God with us. Waktu saya baca kata God with us, saya bilang, kok nggak ada tensesnya ya? Kok nggak ada past tense ke, present tense ke, atau apa ke? Nggak ada kan? Di situ Roh Kudus bicara sama saya. God with us artinya Tuhan menyertai kita di masa lalu kita. Tuhan menyertai kita di masa sekarang kita. Dan Tuhan akan menyertai kita di masa depan kita. Dalam kita melakukan kehendak Tuhan. Dalam kita melakukan panggilan Tuhan. Kita butuh penyertaan Tuhan. Anda tahu apa yang membuat Daud bisa berhasil? Apa yang membuat Daud bisa mengalahkan Goliat? Bukan karena postur tubuhnya, bukan karena senjatanya, bukan karena kecakapannya. Daud menghadapi Goliat masih 15-16 tahun. Nggak punya pengalaman sama sekali. Dia bukan tentara. Dia nggak pernah dilatih berperang. Dia bukan orang yang tinggi besar. Dia bukan pahlawan, saudara. Tapi Daud bisa mengalahkan Goliat karena dia sadar Tuhan menyertai dia. Roh Kudus menyertai dia. Apapun Goliat dalam hidup Anda, apapun raksasa dalam hidup Anda, percaya ada penyertaan Roh Kudus atas hidup kita, sehingga kita bisa mengalahkan setiap Goliat-Goliat yang ada menghadang di jalan hidup kita. Amin, saudara-saudara sekalian. Yang keempat, apakah urapan? Urapan adalah skill, ability, kemampuan yang Roh Kudus berikan kepada kita untuk kita melakukan kehendak Tuhan. Bezaleel disuruh Tuhan untuk membangun detail daripada bait suci. Peralatan, perabotan bait suci. Dan itu detail dan itu sulit banget. Nah, Tuhan tahu itu sulit, itu tidak mudah. Maka Tuhan memberikan skill, ability, kemampuan, keahlian kepada Bezaleel untuk dia bisa melakukan tugas itu. Kita butuh skill, kita butuh ability, kita butuh kemampuan ilahi Tuhan berikan kepada kita untuk kita bisa melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Saya belajar dari satu pengalaman yang menarik dari pengalaman kami di YouTube channel. Saudara sekalian, kami suami istri bukan orang yang berpengalaman dengan dunia media sosial. Saya orang yang tidak suka dengan media sosial. Kenapa? Sorry ya. Dunia media sosial itu dunia drama. Dunia tipu-tipu. Apa yang Anda lihat di media sosial, di Instagram, belum tentu aslinya seperti itu. Saya sebut dunia media sosial adalah illusion of perfection. Ilusi kesempurnaan. Apa yang Anda lihat sempurna di media sosial, realitanya belum tentu seperti itu. Kalau Anda lihat suami istri berpelukan, mesra banget, tampilnya luar biasa, bajunya bagus,
belum tentu aslinya seperti itu, saudara. Banyak orang yang tampil di media sosial keren, saya tahu siapa aslinya, nggak seperti itu. Jadi dunia media sosial bagi saya dunia tipu-tipu, dunia drama, dunia kepalsuan, saudara. Jadi saya nggak suka dunia media sosial. Apalagi di media sosial, kalau Anda lihat komen-komennya, orang bisa berantem satu dengan yang lain. Nah, saudara sekalian, kita nggak ngerti dunia videografi, nggak ngerti. Tapi begitu pandemi 2020, gereja Maret di Jakarta dan seluruh Indonesia tutup, saudara, saya sempat nganggur selama 2 bulan. Tapi akhir Mei, waktu saya berdoa, Roh Kudus bilang khotbah di YouTube. Akhirnya kita coba, saudara, dari nggak punya pengalaman, nggak pernah di syuting sebelumnya, harus syuting itu groginya minta ampun. Dan luar biasa, Tuhan berikan keahlian kepada istri saya untuk bisa videografi, untuk bisa saudara edit-edit. Yang tadinya nggak ngerti sama sekali. Dia bisa tiba-tiba belajar otodidak, dan dia bisa mampu membuat thumbnail, mengedit video, dia bisa syuting, dan jujur, saudara sekalian, yang mengatur semua video di YouTube saya itu istri saya yang tadinya tidak punya pengalaman sama sekali untuk melakukan itu. Tapi Roh Kudus memberikan skill, Roh Kudus memberikan ability yang luar biasa. Puji Tuhan, sekarang dia jadi pinter videografi, dia jadi pinter edit, dia bisa pinter. Orang-orang bilang, Pak, buat klip 1 menit. Nah, bagaimana cara buat klip 1 menit? Istri saya kemudian belajar dan tidak tahu. Sekarang dia bisa, saudara sekalian. Jadi percayalah, apapun yang Roh Kudus ingin kita lakukan, apapun yang Tuhan ingin kita lakukan, percaya kita tidak dibiarkan begitu saja. Dia memberikan skill, keahlian. Dia memberikan kecakapan, kemampuan kepada kita untuk kita bisa dengar. Kita bisa melakukan itu. Nah, urapan itu the favor, the power, the presence, the skill, the ability yang Roh Kudus berikan kepada kita. Saya mau tambahkan lagi. Orang yang diurapi oleh Tuhan bukan berarti dia tidak punya masalah. Orang yang diurapi oleh Tuhan bukan berarti dia tidak ada tantangan dalam hidupnya. Alkitab berkata, Daud ketika dia mulai diurapi oleh Samuel, apa yang terjadi? Dia bermain musik di tempat Raja Saul. Yang terjadi ketika Raja Saul kerasukan, apa yang terjadi? Daud dilempar lembing oleh Raja Saul. Saudara sekalian, ini pengurapan berbahaya banget. Ketika Anda diurapi, roh jahat nggak senang. Si iblis nggak suka. Dia akan menyerang hidup Anda. Masih ingat ketika Daud diurapi menjadi raja atas seluruh Israel. Urapan Daud ada 3 level. Yang pertama, dia diangkat menjadi raja diurapi oleh Samuel. Tapi dia kan tidak langsung jadi raja. Bukan berarti dia diurapi Samuel jadi raja, kemudian dia langsung jadi raja. No. Dia harus kembali ke padang gembala, dia kembali pada profesinya menggembalakan kambing domba. Karena Tuhan belum selesai memproses dia. Tuhan belum selesai membentuk hidupnya Daud. Daud perlu di-training oleh Tuhan di padang gembala. Tuhan mempersiapkan Daud di padang gembala untuk satu tujuan yang lebih besar dalam hidup Daud. Makanya sering saya katakan, anointing time is not appointing time. Ketika Anda diurapi, bukan berarti Anda langsung memenuhi panggilan urapan Anda. Enggak, saudara sekalian. Banyak anak-anak sekolah Alkitab baru tamat, menggebu-gebu, semangat masuk ke medan pelayanan dengan penuh ekspektasi, dengan visi yang luar biasa. Tapi ternyata kenyataannya berbeda. Kenyataan tidak seindah yang mereka bayangkan. Dan mereka lupa bahwa waktu Anda diurapi, bukan berarti waktu itu akan terjadi seperti yang dinubuatkan kepada Anda. Nah, yang kedua, Daud diurapi untuk menjadi raja atas Yehuda. Ini urapan pelayanan. Dan yang ketiga, Daud diurapi menjadi raja atas Israel. Saudara sekalian, jangan Anda pikir ketika Saul mati, langsung Daud jadi raja. Enggak. Yang jadi raja itu setelah Saul mati anaknya.
Tapi anaknya Saul nggak becus, nggak bisa. Sampai akhirnya tua-tua Israel memohon Daud untuk menjadi raja atas mereka. Nah, saudara sekalian, ketika Daud diangkat menjadi raja atas Israel, Alkitab berkata kelima raja orang Filistin, 5 raja Filistin bergabung menjadi satu menyerang Daud. 5 raja Filistin bergabung menjadi satu menyerang Daud. Artinya apa? Semakin tinggi urapan Anda, serangan tantangan yang Anda hadapi semakin berat. Jangan pikir ya orang-orang yang diurapi itu enak. Dan orang-orang yang diurapi, saya ingatkan, hati-hati. Anda dimusuhi oleh iblis. Iblis akan mengerahkan segenap effort, kekuatan, kemampuannya untuk menjatuhkan orang-orang yang diurapi. Makanya jangan heran. Ada banyak orang-orang yang diurapi jatuh, saudara. Ada banyak orang-orang hamba-hamba Tuhan yang diurapi jatuh, saudara. Hancur pelayanannya, hancur hidupnya. Kenapa? Dia apa? Dia lengah. Dia nggak sadar. Jadi orang yang diurapi tantangan besar, setan menyerang kita. Tapi Mazmur 20, Mazmur favorit kita, ayat favoritnya BMC, bahwa Tuhan berjanji memberikan kemenangan kepada orang-orang diurapinya. Amin, saudara. Tuhan berjanji memberikan kemenangan kepada orang-orang yang diurapinya. Dalam bahasa Inggrisnya, to save. Tuhan menyelamatkan. Tuhan memberikan jalan keluar. Tuhan memberikan kemenangan kepada orang-orang yang diurapinya. Apapun tantangan yang kau hadapi, apapun persoalan yang kau hadapi, orang yang diurapi oleh Tuhan akan melihat kemenangan, akan melihat jalan keluar, akan melihat solusi yang luar biasa. Nah, saudara sekalian, pada hari ini saya mau bagikan bagaimana caranya supaya urapan Tuhan semakin melimpah-limpah dalam hidup kita. Urapan Tuhan semakin bertambah-tambah dalam hidup kita. Nah, kita belajar dari ayat yang kita baca tadi, ada 5 resep yang diberikan Tuhan kepada Musa. 5. Yang pertama adalah mur. Yang kedua adalah kayu manis, cinnamon. Yang ketiga adalah, saudara sekalian, tebu. Yang keempat adalah kayu teja, dan yang kelima adalah minyak zaitun. Ada 5 bahan yang Tuhan katakan kepada Musa yang harus menjadi campuran ingredient daripada minyak urapan. Nah, kita mau belajar satu demi satu artinya apa, maksudnya apa. Yang pertama kita belajar yang namanya mur. Mur 500 sikal. Apa arti mur? Mur adalah lambang kematian. Mur itu pahit rasanya, tapi harum baunya. Masih ingat ketika Yesus lahir, orang Majus membawa persembahan, hadiah buat Yesus. Salah satu hadiahnya adalah mur. Itu merupakan nubuatan bahwa Yesus lahir untuk mati. Mur adalah lambang kematian. Kalau Anda ingin, saudara, urapan Allah semakin bertambah-tambah dalam hidup Anda, ada hal-hal yang harus mati dalam hidup kita. Ada hal-hal yang harus mati dalam karakter kita. Ego kita harus mati. Kesombongan kita harus mati. Kekerasan hati kita harus mati. Pembenaran diri kita harus mati. Ketidaktaatan dan pemberontakan kita harus mati, dan lain-lainnya. Ada banyak hal yang harus mati dalam hidup kita supaya urapan Allah bisa semakin melimpah-limpah dalam hidup kita. Kita baca Galatia 2:19b menulis demikian. Galatia 2:19b, aku telah disalibkan dengan Kristus. Yang harus disalibkan di sini apa? Aku kan. Yang harus disalibkan di sini apa? Ego kita. Ego kita harus disalibkan. Saudara, manusia di akhir zaman manusia egois. Manusia yang narsistik. Kalau nggak ada urusannya sama gua masa bodoh. Kalau nggak ada kepentingannya gua nggak mau campur. Kalau nggak ada keuntungannya buat gua
Gue nggak akan campur. Semuanya take and give di muka bumi ini. Gue untung nggak dari keadaan ini? Ada nggak manfaatnya bagi gue? Kalau nggak ada manfaat bagi saya, buat apa saya terlibat? Masa bodoh. Makanya orang sekarang egois. Kalau kita tinggal di Jakarta, Jakarta tuh kota besar, dan orang tuh egois banget. Ada orang kita mau cari alamat, tapi sekarang puji Tuhan kita nggak perlu tanya alamat. Ada Waze, ada Google Map kan. Tapi dulu kan kita mau cari rumah orang, tanya alamat. Mas mau nanya, ini alamatnya di mana? Dia jawabnya nggak tahu. Padahal itu tetangga dia, saudara sekalian. Orang egois, orang masa bodoh, I don't care. Di kantor kita selalu kasih tulisan, please don't disturb. Betul nggak? Jangan ganggu itu gua. Kok nggak ada urusan sama gua, nggak ada kepentingan sama gua nggak mau tahu, gua nggak mau peduli. Masa bodoh, orang egois banget, saudara sekalian. Belajar seperti Petrus. Ketika Yesus, saudara, meminjam perahu Petrus, siapa Yesus? Petrus nggak kenal Yesus. Yesus belum terkenal, nggak ada untungnya, nggak ada kepentingannya. Tapi saudara, Petrus merelakan Yesus memakai perahunya. Petrus mengizinkan Yesus memakai perahunya. Apa yang terjadi? Terjadi unlock pada destininya. Dia menemukan tujuan hidupnya. Dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Dan bukan itu saja. Dia bisa menjala begitu banyak ikan. Dari tadinya gagal, nggak berhasil mendapatkan ikan, akhirnya mendapat ikan yang sangat banyak sampai jalannya hampir robek. Saudara, ada perubahan dalam hidup kita. Ada berkat yang berlimpah, saudara. Kalau kita nggak egois, kita nggak hanya mementingkan diri kita. Hari-hari ini orang suka memuaskan egonya. Hari-hari ini orang mempromosikan dirinya sendiri, masa bodoh dengan orang lain. Saudara sekalian, tahukah Anda, satu hari orang di dunia itu selfie itu beberapa juta kali sehari. Bayangkan, jadi manusia itu suka selfie. Sampai handphone yang terbaru itu semuanya membuat kita senang untuk selfie. Memberikan fasilitas kelebihan-kelebihan untuk selfie. Manusia jadi selfie. Tapi nggak tahu nih, Jemaat BMC New York suka selfie nggak? Istri saya sih suka selfie ya. Nah, orang-orang suka selfie. Kenapa? Kita ingin pamer diri kita. Makanya media sosial itu kan kesempatan orang pamer dirinya. Pamer hartanya, pamer kekayaannya. Dan orang suka seperti itu. Nah, ini membuat manusia tambah egois. Orangnya egois itu manipulatif. Dia suka memanipulasi orang lain untuk mencapai keinginannya atau kepentingannya. Dia punya kepentingan nih. Gimana caranya kepentingannya bisa dapat? Dia bisa pakai orang. Dia bisa deketin orang. Saudara sekalian, saya dibully oleh beberapa pendeta. Kenapa? Mereka deketin saya, mereka kasih saya hadiah, ngajak saya makan. Tahu nggak tujuannya apa? Supaya saya ngenalin mereka, saudara masuk di gereja yang saya layani. Rupanya mereka menjadikan saya pintu akses untuk mereka masuk. Setelah mereka bisa khotbah di sana, saya dicampakkan, saya dibuang, saudara. Dan ngeri zaman sekarang, kalau perlu diinjak orang, kalau perlu, saudara, kita pakai orang, kita tekan orang, supaya kita naik. Jahat kan? Nah, orang egois tidak akan menerima urapan yang semakin dahsyat dalam hidupnya. Orang egois tidak mau peduli, tidak mau tahu sama orang lain. Bahkan orang begitu egois, nggak tahu tetangganya siapa, kiri kanan, nggak pernah peduli, tetangganya kesusahan masa bodoh, tetangganya udah mau mati masa bodoh, yang penting gua happy, gua kenyang, gua sukses, gua baik-baik saja, masa bodoh orang lain. Kalau doa selalu doa untuk dirinya, berkati aku. Nggak ada habisnya. Bless me, bless me, bless me, bless me, bless me terus, saudara sekalian. Orang egois selalu mau diutamakan, selalu mau nomor satu, selalu mau VIP, very, very important person. Orang egois selalu menyalahkan orang lain. Ini egois nih, yang salah selalu orang lain, nggak pernah dirinya salah, nggak pernah mau mengaku salah. Dan orang egois selalu pembenaran dirinya tinggi.
Ini buat para bapak-bapak ya, para cowok-cowok ya. Laki-laki itu seringkali lupa menyebut 3 kata kepada istrinya. Yang pertama kata thank you, terima kasih. Kita nggak pernah apresiasi pasangan kita untuk apa yang dia lakukan. Yang kedua, kata yang kita suka lupa adalah I love you. Itu magical word loh. Kalau istri Anda lagi bete, mukanya murung, ngomel-ngomel terus, komplain-komplain, bilang I love you. Itu cium pipi kiri, cium pipi kanan. Langsung dia, I believe I can fly. I believe I can fly, saudara. Dan kata yang ketiga, yang kita jarang ucapkan sebagai laki-laki adalah I'm sorry. Maafkan saya. Kita selalu membenarkan diri kita. Dan selalu mencari kambing hitam menyalahkan orang lain. Orang egois selalu posesif. Selalu kita harus melakukan seperti yang dia inginkan. Dia posesif. Dia ingin menguasai kita, menaklukkan kita. Orang egois selalu ingin kontrol hidup kita. Sudah jangan izinkan orang mengontrol hidup kita. Nah, kalau Anda mau urapan Tuhan semakin melimpah-limpah dalam hidup Anda, harus ada yang mati. Kesombongan kita, keangkuhan kita, pemberontakan kita, ketidaktaatan kita harus kita lawan, harus ditaklukkan, harus dimatikan. Tuhan cari orang-orang yang mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Tuhan cari orang-orang, saudara, yang hatinya lemah lembut, yang mau menundukkan dirinya kepada Tuhan, yang mau menaklukkan dirinya kepada Tuhan. Bukan hidupku lagi, Tuhan, tapi Engkau yang hidup di dalam aku. Engkau yang memenuhi hidupku, maka urapan Tuhan akan semakin melimpah-limpah. Ada satu ayat yang mau ajak kita baca, 2 Korintus 4 ayat 5. Ini pernyataan Paulus luar biasa banget. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Saudara, maaf ya kalau ada pendeta, para hamba Tuhan yang mengikuti ibadah ini. Sekarang banyak orang khotbah tentang saya. Saya diberkati, saya dapat ini, saya dapat itu. Dia nggak pernah memberitakan tentang Yesus. Nggak pernah menceritakan kebaikan Tuhan. Fokus kita, khotbah kita pada diri kita. Kehebatan kita, betapa diberkatinya kita, dan kita nggak pernah berbicara tentang Yesus. Paulus katakan, bukan diriku yang kau beritakan, tapi Yesus yang kau beritakan sebagai Tuhan. Nah, yang kedua, bahan yang kedua adalah kayu manis, cinnamon. Cinnamon artinya hidup kita harus manis. Hidup kita harus jadi berkat. Cinnamon berbicara good attitude. Attitude sikap hidup yang manis, yang baik, saudara. Karakter yang manis. Nah, kalau Anda mau urapan Tuhan semakin berlimpah-limpah, harus ada kayu manis, good character, ada good attitude, sweet attitude, attitude yang manis, saudara sekalian. Satu hal yang saya kagum sama Pak Yongki. Pak Yongki selalu tersenyum, saudara. Amin, Pak Yongki. Pak Yongki selalu senyum, orangnya ramah, friendly, the best pastor in the world, saudara sekalian. Orangnya selalu warm, selalu welcome, luar biasa banget. Nah, good attitude itu mengundang urapan Tuhan turun. Orangnya nggak mukanya bete, nggak jutek, orangnya nggak kasar, saudara sekalian. Orangnya lembut, orangnya mengasihi. Tadi saya makan, dibayarin, keren banget. Terima kasih Pastor Yongki. Good attitude, saudara sekalian. Nah, ketika kita punya attitude yang manis, saudara, kita akan menarik perhatian Tuhan di atas hidup kita. Dan kita akan menerima urapan yang semakin dahsyat. Belajar dari Ratu Esther. Kita baca. Esther 2, 15 dan 17 menulis demikian. Ketika Esther, anak Abihail, yakni saudara ayah Mordekai yang mengangkat Esther sebagai anak, mendapat giliran untuk masuk menghadap raja. Ingat ya, Esther ini bukan orang Persia loh. Esther ini orang Yahudi yang dibawa sebagai tawanan dan dia minoritas. Dia orang minoritas. Nah, apa yang terjadi ketika dia kecantikannya membuat dia terpilih
menjadi calon daripada permaisuri, calon dari queen, saudara sekalian. Nah, waktu itu apa yang terjadi? Setiap kali orang-orang mendapat giliran untuk masuk menghadap raja, dikatakan begini, maka ia tidak menghendaki sesuatu apapun selain daripada yang dianjurkan oleh Hegai, sida-sida raja, penjaga para perempuan. Dia mau dengerin nasihatnya Hegai. Dia mau mengikuti pendapatnya Hegai. Diomongin bisa, diajarin bisa, nggak keras kepala, nggak bandel. Sekarang kan orang untuk taat itu sulit, saudara. Taat unconditional absolute itu sulit. Ketika contohnya kita ngomong sama anak kita, kamu harus begini, Matthew. What? Why? How? Can? Selalu didebatkan. Gak ada sekarang anak-anak bilang, kamu lakukan nih. Yes, Dad. Sip. Komandan. Siap. Nggak ada. Nah, begitu Esther ini hebat. Ketika Hegai menasihati dia, yang tahu kaisar, yang tahu baginda itu kan Hegai. Karena dia sida-sida raja. Dia tahu apa yang raja suka, dia tahu apa yang raja tidak suka. Karena dia mengenal raja, dia sida-sida raja. Maka dia memberikan nasihat kepada Esther. Esther mendengarkan, dia membawa apa yang disarankan oleh Hegai. Apa yang terjadi? Maka Esther dapat menimbulkan kasih sayang pada semua orang yang melihat dia. Oh, luar biasa. Orang itu ketemu Esther tuh sayang. Kenapa orang bisa sayang sama Esther? Karena dia teachable. Dia bisa diajar. Dia bisa dibentuk. Dia mau dinasihati. Dia punya karakter yang baik. Orang jatuh cinta, orang sayang. Coba kalau dia orangnya keras kepala. Coba kalau dia orangnya pemberontak, malah orang nggak akan sayang sama dia. Maka dikatakan ayat yang ke-17. Maka Esther dikasihi oleh baginda lebih daripada semua perempuan lain. Dan ia beroleh apa? Sayang dan kasih baginda lebih daripada semua anak darah lain. Sehingga baginda mengenakan mahkota kerajaan ke atas kepalanya dan mengangkat dia menjadi ratu ganti wasti. Kenapa Esther bisa dipromosikan Tuhan luar biasa? Karena dia punya karakter yang baik. Dia punya attitude yang baik. Tidak pendendam, tidak pemarah, orangnya lemah lembut, mengampuni, orangnya penuh belas kasihan, orangnya kalau ngomong senyum, tidak bete, tidak jutek. Maka dia akan mendatangkan favor Tuhan dalam hidupnya. Urapan Tuhan akan semakin luar biasa mempromosikan hidupnya. Yusuf juga gitu, saudara. Yusuf dikatakan oleh Alkitab menjadi kesayangan bagi kepala penjara. Dia orang tahanan. Para kepala penjara sayang sama Yusuf, dan Yusuf dipercayakan menjadi kepala tahanan. Hebat ya. Orang tahanan mengepalai, mengkomando tahanan. Begitu manisnya sikap Yusuf. Begitu sweetnya sikap Yusuf membuat dia mendapatkan favor. Dia mendapatkan urapan Tuhan. Waktu Yusuf, saudara, Firaun mendapat mimpi. Dan waktu itu juru minum atau juru roti raja yang selamat cerita kepada raja. Itu ada orang di tahanan. Firaun yang bisa menafsirkan mimpi. Dipanggillah Yusuf, saudara. Nah, Yusuf tuh datang. Nah, sebetulnya kalau kita bayangkan ya, Yusuf itu hebat loh. Yusuf itu nggak egois. Mesir nggak ada kepentingan sama dia. Mesir itu menyakitkan dia. Kenapa? Dia jadi budak di rumah Potifar, difitnah oleh si Potifar, dimasukkan, jebloskan oleh tuannya ke dalam penjara. Mesir menjadi trauma bagi Yusuf. Ketika orang Mesir minta bantuan, masa bodoh. Ngapain mesti bantu? Cuek aja kan, saudara. Nah, karena Yusuf tahu loh, bahwa kalau dia ketemu Firaun dan dia gagal menafsirkan mimpi, apa yang terjadi? Dia akan dihukum mati, saudara. Dia tahu risikonya besar. Tapi Yusuf masa bodoh dengan semua itu karena dia ingin menolong orang. Karena dia punya hati yang ingin menolong, hati yang belas kasihan, murah hati, akhirnya Tuhan menyelamatkan dan Tuhan memakai Yusuf dan Tuhan mengangkat Yusuf menjadi raja muda. Kita harus punya good character, good attitude. Attitude kita harus gracious,
memaafkan, mengampuni, menerima orang apa adanya, bukan ada apanya. Yang ketiga, cepat aja, tebu. Pernah makan jus tebu? Pernah minum jus tebu? Pernah minum air tebu? Tebu itu kan bulat ya, saudara ya. Untuk kita bisa minum airnya harus digiling kan. Harus digiling pakai mesinnya, dihancurkan. Tebu maksudnya adalah ada hal-hal yang harus diremukkan dalam hidup kita. Ada hal-hal yang harus dihancurkan dalam hidup kita. Kebiasaan-kebiasaan yang buruk, karakter-karakter yang buruk, itu harus dihancurkan oleh Tuhan. Harus diproses oleh Tuhan. Harus dibentuk oleh Tuhan luar biasa. Saya ini orangnya sombong dulu. Saya ini orang sombong, bong. Orang sombong tuh nggak perlu ganteng ya. Orang sombong tuh nggak perlu kaya. Orang sombong tuh nggak perlu pinter, saudara. Banyak orang sudah blow on, bodoh, saudara, miskin, nggak punya masa depan, tapi sombongnya minta ampun, saudara sekalian. Biasanya orang-orang kaya lama tuh nggak sombong. Yang sombong tuh OKB, saudara. Menyebut dirinya sultan, menyebut dirinya crazy rich. Orang konglomerat aja nggak pernah disebut crazy rich, nggak pernah disebut konglomerat, nggak pernah disebut sultan. Ini yang kaya-kaya baru ini menamai dirinya juragan lah, apalah, saudara. Kenapa, saudara sekalian? Orang tuh sombong, memamerkan kekayaan. Sekarang ini kalau pamerkan kekayaan, rumah saya seperti ini, baju saya, outfit saya 1,3 miliar. Tuhan bingung memiskinkan saya. Murah banget katanya. Tidak ada yang bisa miskinin saya. Sekarang dimiskinin sama negara, saudara sekalian. Nah, saudara sekalian, ada banyak hal yang harus dihancurkan. Diremukkan oleh Tuhan dalam hidup kita. Tuhan hancurkan kesombongan saya. Karena orang yang sombong nggak bisa dipakai Tuhan. Nggak bisa diurapi Tuhan. Dihancurkan. Diproses kesombongan kita. Caranya gimana? Kita tidak dihargai. Kita dianggap enteng. Kita di underestimate. Itu cara Tuhan menghancurkan kesombongan kita. Saya dulu orangnya nggak sabar. Gimana cara Tuhan proses saya untuk sabar? Ketemu dengan orang-orang buat saya tidak sabar, saudara sekalian. Nah, itu Tuhan remukkan ketidaksabaran saya. Saya masih on proses. Saya belum selesai diproses, sedang diproses, dan sedang akan terus diproses sampai mencapai kesempurnaan. Apa yang perlu diproses Tuhan? Dihancurkan Tuhan dalam hidup kita. Saya dulu suka nonton TV. Dan acara favorit saya infotainment. Berita-berita gosip tentang artis-artis. Istri saya suka tegur saya, itu nggak bagus. Ngapain kamu kepo dengar berita-berita artis? Satu hari Tuhan buat proses luar biasa. TV saya rusak, saudara. Saya nggak bisa nonton TV, nggak bisa nonton infotainment. Tapi saya tahu itu cara Tuhan menghajar saya. Itu cara Tuhan memproses hidup saya. Dan puji Tuhan, saya sudah lepas dari infotainment, sudah masa bodoh dengan infotainment. Tapi sekarang masa bodoh lah dengan infotainment ya. Sekarang kita punya gospel kan, gosip pelayanan, saudara sekalian. Nah, saudara, ada banyak hal dalam hidup saya yang diremukkan Tuhan, yang dihancurkan Tuhan, supaya urapan Tuhan semakin bertambah-tambah. Yang keempat, kayu teja. Yang unik, kayu teja ini tumbuh di tempat yang tinggi. Tumbuh di ketinggian 8.000 feet. Artinya apa, saudara? Kita harus punya standar hidup Kristen yang tinggi. Makanya dalam Matius, Yesus katakan, jika hidup keagamaanmu tidak lebih baik dari mereka. Tidak lebih baik, maka kau tidak layak bagi kerajaan surga. Artinya, kita harus punya standar karakter yang tinggi. Kita harus punya standar kerohanian yang tinggi. Jangan puas jadi kanak-kanak rohani. Mari kita bertumbuh menjadi dewasa di dalam Tuhan. Higher, higher and higher, deeper and deeper and deeper dalam Tuhan. Kita naik ke gunung Tuhan. Kita masuk dalam hadirat Tuhan yang lebih tinggi lagi. Kita masuk dalam pengalaman rohani yang lebih tinggi, yang lebih tinggi, yang lebih tinggi lagi. Kita memiliki takut akan Tuhan yang semakin bertambah-tambah. Pengenalan akan Tuhan yang semakin tinggi, dan semakin tinggi. Itu lambang daripada kayu teja. Saudara sekalian, kita ini Raja Wali. Kita bukan ayam yang mengais-ngais yang kotor,
yang mengais-ngais yang dosa, yang mengais-ngais yang najis, yang mengais-ngais hal yang duniawi. Kita hidup di dunia, tapi kita nggak bilang pada dunia ini. Kita tidak hanya ngurus yang dunia ini, kita butuh dunia. Tapi itu cuma sementara. Kita hidupkan 70 tahun, 80 tahun, kata Musa. Tujuan kita bukan yang di dunia ini, tujuan kita yang ilahi. Makanya jadilah Raja Wali yang fokusnya ke atas. Fokus pada hal yang ilahi, yang kudus, yang benar, yang berkenan kepada Tuhan. Ketika saya mengerti kebenaran ini, saya mulai belajar lupakan hal yang dunia. Mengurangi hal-hal yang dunia. Dan lebih fokus kepada hal yang ilahi, hal yang kudus, hal yang berkenan kepada Tuhan. Mungkin hidup kita nggak akan lama lagi. Kapan lagi kita hidup berkenan kepada Tuhan? Kapan lagi kita menyenangkan hati Tuhan yang sudah selalu menyenangkan hati kita? Hidup kayu teja. Standar karakter kita, takut Tuhan kita lebih tinggi, lebih tinggi. Kasih kita lebih tinggi, lebih tinggi, lebih tinggi lagi. Ada satu ayat menulis begini, love well, mengasihi dengan benar, mengasihi juga dengan sungguh-sungguh. Artinya apa? Kita harus mengasihi secara kuantitas dan secara kualitas. Kualitas kasih kita harus semakin tinggi, kuantitas kasih kita juga harus semakin tinggi. Nah, sudah sekalian ini bicara tentang kayu teja. Jadi saatnya fokus kita kepada hal yang di atas. Hal-hal yang tinggi, hal yang kekal, hal yang mulia. Saya kaget baca berita, saudara, ada salah satu ponakan, turunan keluarga dari satu orang terkaya di Indonesia. Dia punya segala hal. Orang terkaya di Indonesia. Tapi apa yang dia lakukan? Dia selibat jadi suster, saudara. Dia meninggalkan semua kenikmatan, fasilitas sebagai orang kaya, dan dia melibatkan dirinya untuk melayani Tuhan. Dia tinggalkan semua dunia. Dia tinggalkan semua ambisi-ambisi dunia. Dia dari kecil sekolah di luar negeri, akhirnya pernah di Amerika, di mana-mana. Luar biasa. Semua dia bisa beli. Tapi dia tinggalkan semua itu. Dia fokus hanya kepada Tuhan. Saya berdoa bukan berarti Anda juga harus masuk biara. Anda juga, bukan berarti Anda harus bertapa juga, enggak. Tapi kita mulai fokuslah. Fokus dengan dolar, kerja. Nggak ada habisnya tuh dolar. Nggak ada habisnya kerja. Ayo, prioritaskan hal yang kekal. Ikut ibadah doa pagi, ikut ke ibadah tengah minggu, ikut mulai masuk lebih dalam pengenalan akan Tuhan. Yang terakhir, yang kelima adalah minyak zaitun. Minyak zaitun lambang persekutuan dengan Roh Kudus. Hidup kita harus dipimpin, harus manunggal, harus menjadi satu dengan Roh Kudus. Kita butuh Roh Kudus. Dalam terjemahan The Amplified Bible, dia sahabat kita. Dia penolong kita. Dia penghibur kita. Dia sumber kekuatan kita. Dia pensyafaat bagi kita. Nah, kita harus butuh Roh Kudus dalam hidup kita. Kita nggak bisa menjalani hidup ini dengan kekuatan kita. Kita butuh Roh Kudus. Terakhir, kata dipimpin oleh Roh Kudus, itu konteks ayatnya adalah, saudara, seperti seekor anjing yang diikat lehernya dan dia mengikuti kemanapun tuannya pergi. Begitu juga kita. Kita harus diikat oleh Roh Kudus dan kita mengikuti kemanapun Roh Kudus ingin kita pergi, kita mengikuti apapun yang Roh Kudus ingin kita lakukan dalam hidup kita. Untuk mengikuti pimpinan Roh Kudus itu tidak mudah. Kenapa? Karena kita punya daging. Kita punya daging. Dan itu sering konflik antara daging dan roh. Makanya kita harus bersekutu dengan Roh Kudus supaya daging ini gugur, daging ini kalah, dan Roh Kudus yang menang dalam hidup setiap kita. Roh Kudus maunya kita menyembah. Daging maunya kita nonton layangan putus, saudara. Roh Kudus inginnya kita ini beribadah. Tapi daging kasih kesibukan, kantau pekerjaan yang bagus.
Nah, seringkali bentrok antara daging dengan roh. Saya mau saksi terakhir. Satu hari, saudara, saya diundang oleh sebuah gereja di daerah Jakarta. Gereja kecil. Jemaatnya nggak banyak. Love gift-nya, PK-nya kecil, saudara. Nah, di saat yang bersamaan, saya diundang sebuah gereja besar di daerah Jawa Tengah. Gereja besar, ibadah satu hari minggu 6 kali, dan love gift-nya besar banget. Saya dilema. Mau pilih Jakarta atau mau pilih yang Jawa Tengah. Daging saya pilih Jawa Tengah. Kolektornya gede, uangnya gede. Sementara ini uangnya kecil, jemaahnya juga kecil. Saya doa, saya bergumul. Tuhan, saya harus pilih yang mana? Roh Kudus bilang pilih Jakarta. Tapi daging saya bilang pilih Jawa Tengah. Roh Kudus bilang pilih Jakarta. Daging saya bilang pilih Jawa Tengah. Akhirnya saya bergumul, saudara. Dan akhirnya saya putuskan, saya mau tunduk sama Roh Kudus. Ketika saya memutuskan memilih Jakarta, membatalkan yang Jawa Tengah, menolak Jawa Tengah, daging saya berontak. Daging saya sakit. Wah, dia berontak, dia sakit. Tapi saya lawan dalam nama Yesus. Saya mau tunduk sama Roh Kudus. Akhirnya saya pilih pelayanan Jakarta. Sudah tahu apa yang terjadi? Ketika saya say goodbye, saya tolak pelayanan di Jogja. Memang Roh Kudus itu maha tahu ya. Dia tahu apa yang sedang dan akan terjadi. Kalau saya terima pelayanan di Jawa Tengah, waktu itu hari Sabtunya terjadi gempa bumi yang dahsyat di sana, dan ada banyak bangunan yang runtuh, ada banyak orang meninggal, dan ibadah gereja pun tutup, nggak jadi, karena gedung gereja rusak, saudara. Akhirnya saya bersyukur, untung Tuhan, saya nggak jadi ke Jawa Tengah. Kalau saya berangkat ke Jawa Tengah, saya pun nggak bisa khotbah, saya bisa jadi korban gempa, tapi Roh Kudus itu yang terbaik. Saya suka cita melayani gereja kecil yang ada di Jakarta, yang membuat saya senang, saya bahagia, karena saya mengikuti tuntunan Tuhan. Saya mengizinkan Roh Kudus memimpin hidup saya tunduk pada pimpinan Roh Kudus. Saudara, jangan selalu jangan selalu kita mengikuti keinginan daging, nggak ada habis-habisnya. Dia menuntut dan menuntut dan menuntut terus. Ayo kita ikuti pimpinan Roh Kudus. Kita dituntun oleh Roh Kudus, bersekutu dengan Roh Kudus, menjadi satu dengan Roh Kudus, berkomunikasi, berbicara dengan Roh Kudus, maka urapan Tuhan akan semakin bertambah-tambah. Apa itu? Mur. Apa saudara? Cinnamon, kayu manis, tebu, kayu teja, dan yang terakhir apa? Minyak zaitun. Kalau itu ada dalam hidup kita, urapan Tuhan akan semakin bertambah, tambah. The favor, the power, the presence, the skill, ability of the Holy Spirit akan equip hidup setiap kita to do God's will, untuk melakukan panggilan dan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Amin, saudara. Mari kita berdoa. Haleluya, haleluya. Terima kasih banyak Roh Kudus, terima kasih banyak. Hamba mau berhenti berbicara, tapi biar Engkau terus berbicara kepada umat-Mu. Kau menasihati kami dengan kebenaran firman-Mu, Roh Kudus. Engkau sudah sampaikan isi hati-Mu, biar firman ini jatuh di tanah yang baik, di tanah yang subur, sehingga firman akan berbuah lebat, bertumbuh dan berbuah lebat, memberkati hidup setiap kami. Terima kasih Tuhan, urapi setiap kami. Tidak ada satupun yang kau lalui. Tidak ada satupun dari kami yang kau lewati, ya Tuhan. Semua kami menerima pengurapan Allah yang maha tinggi. Kami menerima pengurapan Roh Kudus. Urapi setiap anak-anakmu yang mengikuti ibadah ini. Urapi setiap anak-anakmu yang ada di Zoom mereka masing-masing. Urapi setiap mereka. Urapi setiap mereka. Ada pengurapan Tuhan yang memberikan kemenangan. Yang mempromosikan hidup mereka. Ada urapan Tuhan yang dahsyat menyertai dan memenuhi hidup setiap mereka. Berkati setiap jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Berikan kemenangan, berikan kuasa, berikan wibawa otoritas ilahi turun atas setiap mereka.
Berkati Pastor Yongki, Bu Yongki. Berkati Tuhan semua leader BMC New York. Kau urapi mereka untuk melakukan perkara-perkara yang besar, yang dahsyat dan luar biasa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara.